Seorang wanita sosialita di Aceh bahkan dikenal sebagai pengusaha ternama, namun ternyata dirinya adalah bos besar kartel narkotika dari luar negara. Seorang wanita pengusaha asal Aceh bernama Nisa, nampaknya biasa dipanggil dengan sebutan Nyonya N, berusia 37 tahun, berasal dari Aceh. Dirinya dikenal sebagai pengusaha ternama, punya banyak beberapa bisnis, dari bengkel tempat cuci mobil, bahkan beberapa swalayan dan juga bisnis skincare. Aktif di sosial media, bahkan sering pamerkan kehidupannya di sosial media, kerap pamerkan kehidupan mewahnya. Dirinya pun mengenal banyak artis di kalangan artis Indonesia. Menurut para tetangganya, dirinya pun dikenal dermawan, bahkan sering memanjakan santunan kepada lingkungan sekitarnya dari yatim piatu hingga orang-orang jompo. Cukup mentereng punya rumah di Aceh jadi perhatian karena rumahnya berbeda dengan para tetangga lainnya. Rumahnya paling mewah megah terpampang di kota Aceh. Namun tiba-tiba ada pemberitaan yang menyebutkan Nyonya N diamankan terkait kalau dirinya adalah bandar besar kartel narkotika jaringan internasional dengan barang bukti yang cukup banyak. Namun bagaimana bisa seorang wanita yang terlihat santun dan juga anggun adalah seorang bandar narkotika kartel jaringan internasional? Ternyata Nyonya N sendiri mengenal bisnis ini dari sang suami Arif. Suami pertamanya Arif adalah bandar narkotika kartel internasional, namun Arif menghilang setelah dirinya pergi ke Cina untuk berbisnis. Saat di Cina ternyata Arif diamankan. Arif sendiri mendapatkan hukuman mati di Cina hingga akhirnya dirinya tak kembali ke Indonesia. Hingga akhirnya dirinya tak pernah berkomunikasi lagi dengan Nyonya N dan 3 anaknya, bahkan dirinya pun dihukum mati di Cina dan menghilang. Setelah kejadian sang suami ditangkap di Cina, nampaknya Nyonya N pun tak menyerah dan tak trauma. Dirinya terus melanjutkan bisnis ini di Indonesia dengan kekuatannya sendiri. Nyonya N bahkan kini jadi kepalanya, jadi ketua bos menggantikan sang suami Arif. Tak ada rasa takut Nyonya N menjalankannya sendiri dengan alih-alih dirinya menutupinya semua dengan bisnis yang dipostingnya di sosial media. Bisnis-bisnis tersebut pun membuat dirinya bergabung di Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Aceh. Tergiur karena keuntungannya memang besar, bahkan dirinya pun bisa menunjang hidup-hidup kesosialitaannya. Tak takut dengan semua yang ada bahkan terjadi kepada suaminya, Nyonya N ini pun tetap menjalaninya. Kini bahkan status Nyonya N dikenal sebagai janda dengan anak 3. Memang banyak di lingkungannya yang bertanya kemana suami Nyonya N yaitu Arif, namun Nyonya N selalu menyebutkan Arif menghilang entah kemana dan akhirnya dirinya menceraikan Arif. Kini Nyonya N pun berusaha untuk ketiga anaknya. Di mata orang-orang, Nyonya N adalah pengusaha yang sukses, janda dengan anak 3, namun tak tahu topeng Nyonya N adalah seorang bandar narkotika. Namun nampaknya Nyonya N tak bisa lama sendirian, dirinya juga tak bisa menjadi janda. Nampaknya dirinya mencari seorang laki-laki yang akhirnya dapatlah seorang lelaki bernama Anton, berondong yang jauh lebih muda dari dirinya. Nyonya N bahkan tahu siapa Anton. Anton sendiri adalah seorang sopir salah satu pengusaha Aceh yang bisa memikat hatinya. Setelah Anton dipecat karena terjadi masalah, Anton pun langsung berada di bawah kekuasaan Nyonya N. Tak mau berlama-lama pacaran dengan Anton, apalagi sudah merasa cocok dengan Anton, akhirnya Nyonya N pun menikah dengan Anton. Menikah dengan mewahnya jadi sorotan banyak orang saat itu. Anton pun mendapatkan kemewahan dan uang-uang Nyonya N. Anton yang sudah menjadi suami dari Nyonya N akhirnya berbisnis dengan Nyonya N dan tahu seluk-beluk pekerjaan Nyonya N. Akhirnya Anton pun mengelola salah satu masalah bisnis Nyonya N narkotika yang Anton jalani di salah satu ruko di Aceh. Bahkan saat itu Anton pun merasa dirinya makin maju. Anton tanpa menyadari BNN tengah mengintai salah satu anak buahnya. Tak lama BNN pun menangkap M dan saat itu M menunjukkan salah satu ruko yang memang dibawahi oleh Anton. Tak menunggu waktu lama lagi pihak kepolisian beserta BNN mengamankan Anton di rukonya dengan barang bukti sabu 520 kg dan juga pil ekstasi sebanyak 322.000. Saat itu, Anton pun disebutkan kalau dirinya bandar besar dan terancam hukuman mati. Tak ingin dirinya disebutkan bandar yang utama, akhirnya Anton pun membongkar semuanya. Menurut Anton, bandar utamanya adalah sang istri Nyonya N, bukan dirinya. Polisi pun langsung bertindak tegas. Nyonya N saat meeting langsung diamankan pihak kepolisian. Saat itu Nyonya N pun sempat membantah, namun nampaknya bukti-bukti yang ada membuat dirinya tak bisa mengelak lagi. Nyonya N langsung diamankan dan ditangkap pihak kepolisian. Menurut pihak kepolisian, mereka bisa terancam hukuman mati karena barang bukti terlalu banyak dan nampak tak bisa dihindari lagi. Diyakini mereka adalah kartel jaringan luar negeri. Karena viralnya pemberitaan ini, banyak netizen yang langsung melihat ke sosial media Nyonya N. Disangka semua orang dirinya adalah sosialita ternama karena usahanya, namun ternyata adalah seorang bandar narkotika.
Teman-teman, sekian dulu bahasan yang aku bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.